Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma alimna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini nikmat dan karunia-Nya kita rasakan, iman, Islam, sehat walafiat, panjang umur, nikmat kemudahan, nikmat kesempatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk bisa melangkahkan kedua kaki kita ke mushalah al-hikmah untuk melaksanakan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan majelis Al-Quran insyaallah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafi." Sesungguhnya Allah mencintai kepada seorang hamba yang bertakwa, hamba yang kaya hati, dan hamba yang tersembunyi. Tiga hal ini mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Yang pertama tentunya innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba at-taqiyya. Di sini dimaknakan yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat banyak Al-Qur'an yang kita baca ataupun beberapa ayat yang kita hafal, segala ibadah yang kita kerjakan pada hakikatnya untuk bisa meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di akhir ayatnya diperuntukkan untuk meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat siang pun seperti itu. Ayat berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Banyak sekali ayat-ayat yang memberikan motivasi, mengingatkan kepada seorang hamba untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang tidak menimbulkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu pertanda ibadah yang belum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita rajin sholat berjamaah, kita rajin membaca Al-Quran, bahkan mentargetkan dalam diri kita minimal banget sebulan sekali khatam. Rajin bersedekah, rajin menolong, rajin beramal soleh yang lainnya. Akan tetapi ketika sendiri, ketika dalam kesunyian, kemaksiatan terus berjalan. Nauzubillah, na'udzubillah min dzalik. Ini merupakan amalan soleh atau ibadah-ibadah yang kita perbuat bertanda belum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun yang kedua, innallaha yuhibbul 'abda. Yang pertama at-taqiyya, yang kedua al-ghani. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang kaya hati.
Sifat yang kedua ini tentunya akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang penuh qanaah, yaitu merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Hatinya tidak mengharapkan kehidupan dunia, hatinya hanya menghidupkan kehidupan akhirat saja. Ketika dia menyadari bahwasanya dunia haramnya mendatangkan azab dan halalnya akan dihisab, maka seorang hamba pun kemudian hatinya zuhud dan kehidupan dunia, maka ia pun menjadi hamba yang kaya hati atau qanaah. Dan ketika ia mendapatkan nikmat yang ia perkirakan bagaimana mensyukuri nikmat tersebut, ia sadar bahwa Allah Azza wa Jalla belum tentu memberikan rasa syukur kepada seorang hamba tersebut. Dan bagaimana dengan kayanya nikmat Allah Azza wa Jalla yang lainnya, yang memberikan kecukupan baik kehidupan dunia yang nyata ini ataupun yang akan datang kehidupan akhirat. Tentunya kaya hati ini yang mengetahui hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun yang ketiga, tiga hal yang mendatangkan cintanya Allah kepada seorang hamba, yaitu al-khafiyyah, sifat tersembunyi. Sifat yang ketiga ini tidak menyukai ketenaran, tidak membutuhkan untuk dikenal banyak orang, tidak membutuhkan dikenal oleh banyak teman, akan tetapi yang membutuhkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ketenaran dari Allah Subhanahu wa taala atau penduduk surga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad pernah melakukan membaca Al-Quran dan bahkan menghatamkan setiap satu pekan sekali. Bahkan istrinya pun yang satu rumah, yang kehidupannya bersama dengan beliau, tidak mengetahui hal itu. Tentunya ini menjadi motivasi buat kita. Jangan sampai kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan ingin dilihat orang, ingin diketahui banyak orang, ingin ketenaran, ingin dipuja dan dipuji, dan tentunya itu sesuatu yang membatalkan amalan-amalan soleh kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin tiga hal yang mendatangkan sifat kecintaan Allah kepada seorang hamba atau kepada kita semua dapat kita raih, dapat kita miliki dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita keistiqomahan agar senantiasa berupaya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan bisa berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.